cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNIHP. Syukur yang sebanyak-banyaknya hari ini dalam majelis yang mulia, mudah-mudahan membawa berkah seumur hidup kita ya. Yang saya hormati ya, Bapak Raja Dahroni sebagai penyelenggara kegiatan yang luar biasa ini. Di sebelah kanan kita sudah ada narasumber-narasumber yang senior-senior kami. Ya, ada Ustazah Irawati, ada Ustazah Lilis, ada Ustazah Fatma, ada Bapak Heriko yang memang selalu kita pantau perkembangannya dalam bisnis ini luar biasa. Tadi ngobrol-ngobrol sama beliau, perkembangannya bahkan di bisnis yang berkah ini sudah melampaui gajinya di kantor. Ya, tandanya kalau kita serius dan gesit tadi, maka ini bisa menjadi salah satu solusi keberkahan hidup kita di dunia dan mudah-mudahan sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begini, saya tidak bisa lama-lama karena saya jam 9 itu kajian muslimah, jam 9, tapi sudah runding dengan Pak Raja Dahroni. Hanya kasih suntikan sedikit lah dalam perspektif Islam. Rekan-rekan semua ini kan sedang melakukan satu ikhtiar dalam satu segmentasi yang paling barokah dalam kehidupan seorang muslim. Profesi kan banyak kan? Saya jadi pengajar, pengasuh pesantren, ngisi pengajian, ya. Ada juga yang jadi PNS, ada juga yang jadi karyawan. Tapi teman-teman harus tahu, semua profesi itu tidak bisa melebihi perspektifnya orang yang berniaga. Dari semua, jadi pegawai, jadi guru, jadi dosen, jadi pejabat, tidak ada satupun segmentasi yang paling peluang suksesnya, peluang kayanya lebih daripada orang yang berdagang. Jangan lihat sekarang perjuangan. Nanti kalau sudah sampai taraf passive income, sudah banyak keuntungannya, udah tinggal uncang-uncang kaki, baru bisa merasakan berkahnya berniaga. Dan rupanya rekan-rekan semua, di dalam Islam, berniaga itu adalah sumber rezeki yang paling berpeluang. Rezeki yang paling berpeluang itu dari mana? Dagang, bisnis, niaga, apapun namanya. Kalau dalam bahasa Islam namanya at-tijarah. At-tijarah artinya jual beli. Karena itu banyak ulama yang mengatakan tis'ata aksyar fir rizki minat tijarah. Dari 100 pintu rezeki, 99 pintu rezeki adalah dari berdagang. Allahu Akbar. 99, ya, berapa persentasenya? Dari 100 pintu rezeki, misalnya ada 100 PNS, honor, ustadz, pegawai, karyawan, polisi, banyak semua pintu itu, semuanya hanya satu sumber kesuksesan. Tetapi dari 100 pintu, 99 adalah minat tijarah, dari berniaga yang hari ini rekan-rekan sedang perjuangkan. Jadi yang sedang diusahakan orang yang berniaga itu banyak manfaatnya. Manafi'a katsirah, dia punya kemanfaatan yang banyak. Kalau saya menjadi pegawai negeri yang sejahtera, saya ruang kerjanya paling hasilnya untuk istri saya. Tapi kalau orang berniat, duitnya dia bisa menciptakan jaringan di bawahnya, orang yang nganggur jadi punya penghasilan. Kemudian ada lagi di situ kurir yang mengantar jemput barang, dapat lagi penghasilan. Jadi membuka peluang kerja yang luar biasa. Makanya ngomong-ngomong tentang HNI, saya pun istri termasuk member. Jadi walaupun kami tidak sempat ya untuk fokus seperti rekan-rekan, karena hari-hari ngurus santri pengajian, ya, saya hari-hari dari dulu kalau rekan-rekan tahu mendapatkan kenyamanan, keberkahan, keamanan salah satunya dari program HNI. Dulu mikir ketika ada isu-isu pasta gigi yang tidak halal, kita dulu di Jakarta, ya, bahkan waktu saya pondok tuh Ustaz Raja Dahroni, sebelum HPAI namanya HPI ya, ada tempat kuliahnya khusus tuh.
Kalau nggak salah di mana gitu, sampai teman-teman pesantren saya ada yang ikut kuliah khusus, dia pulang bawa pemikiran baru. Antum tahu nggak odol gigi mengandung babi banyak resikonya. Terus gimana dong? Akhirnya ada produk odol gigi herbal siwak. Itu waktu saya masih nyantri di Jakarta, saya mikir nanti kalau pulang Tanjung Pinang, enggak ya? Kita pengen ikhtiar betul-betul produk yang halal, yang dipakai itu berkah, aman, dan tentunya sebagai muslim punya tanggung jawab itu. Tapi akhirnya sampai sekarang berkembang hampir mungkin ya lebih dari 5 tahun saya nggak pernah pakai odol gigi kecuali pakai produk HMI. Lengkap lah yang namanya gamat, apa yang untuk diabetes tuh? Nah, diabestra, ya, but, propolis itu kalau istri kalau beli sekali sabun propolis itu, ya sekali langsung setengah lusin di kamar mandi. Itu kalau sampai habis kami risau. Kenapa? Sudah merasakan kenyamanan produk-produk ini. Itu secara manfaat. Jadi pemateri walaupun Ustadz Rizal, Ustadz Mubalik bukan berarti tidak merasakan manfaat dari produk yang kita sedang perjuangkan. Saya sendiri sebagai Mubalik merasakan itu, apalagi orang-orang yang lain yang aware tentang kehalalan. Dan memang yang kita sedang perjuangkan ini rekan-rekan memberikan ruang kenyamanan buat orang Islam. Tadi ayatnya sudah dibaca. Ya, kulu fil ardi halalan thayyibah, makan yang halal yang thayyib, mau pakai apa-apa bersih-bersih, pakai halal yang thayyib, obat yang halalnya jelas. Ya. Semua itu unsur yang disarankan oleh Al-Qur'an. Dan di mana solusinya? Ada di produk HMI yang sedang teman-teman perjuangkan. Dan jangan sampai di sini banyak orang yang masih belum merasakan manfaatnya. Berarti masih banyak orang yang harus kita jumpai kan untuk kita tawarkan kebaikan-kebaikan ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya cari rezeki ini adalah profesi paling berkah. Makanya banyak yang bilang, Ustaz, kalau pengen kaya jangan jadi ustaz. Makanya ustaz yang kaya rata-rata dia berniaga. Karena berniaga itu, ya, uangnya tidak berseri. Ya, coba rekan-rekan tahu, di antara para sahabat Nabi yang paling besar infaknya siapa? Dari para khulafaur rasyidin. Abu Bakar. Profesinya apa? Pedagang, peniaga. Makanya ketika perang Tabuk Nabi bilang, ya ukhruju min amwalikum, keluarkan harta kalian. Datang Utsman bin Affan seperempat, ini seperempat aset dikeluarin. Datang lagi Umar bin Khattab, setengah harta digunakan untuk operasional perang Tabuk. Umar udah paling mantap nih setengah harta. Tiba-tiba datang Abu Bakar, semua harta dikeluarkan. Tapi tenang-tenang aja, madza tarakta li usratika, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa rasuluh, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Dia bisa berinfak dengan seluruh harta. Tapi banyak orang yang tidak tahu aspek benang merahnya. Kenapa sampai Abu Bakar berani infak seluruh harta, sementara Umar nggak berani, cuma setengahnya? Kenapa? Karena Umar bukan pebisnis seperti Abu Bakar. Kalau orang kerja ngelola sesuatu, dia dapat gaji, dia keluarin hari itu, dia harus tunggu bulan depan baru duitnya datang lagi. Tapi kalau pedagang hari itu dia infakkan, besok income sudah masuk ke rekening, sudah masuk ke tabungan. Itulah yang membedakan kekuatan infak Abu Bakar bisa lebih besar dari yang lain. Kenapa? Karena dia telah ikhtiar dalam satu sumber ikhtiar yang paling barokah adalah at-tijarah, niaga, dagang yang sekarang kita sebut dengan bisnis. Dan rupanya ini, ya, berniaga ini, jualan ini, dagang ini, bisnis ini salah satu keberkahan dalam hidup. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, Nabi bilang apa? Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya, ada dua orang yang selama dia berikhtiar dalam kebaikan, dalam keberkahan. Siapa itu? Al-bayyi'an. Al-bayyi'an ini pedagang-pedagang. Tapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud yang berkah itu siapa? Al-ba'i wal mushtari. Dalam dagang itu ada berkah. Yang jualnya berkah, yang belinya juga dapat berkah. Tapi ada syaratnya. Nah, bagaimana supaya dagang kita berkah? Kata Nabi,
fa in sadaqa wa bayyana, kalau dia jujur dan terbuka. Jadi dagang itu harus jujur. Nabi itu pedagang. Makanya tahu nggak sejarahnya Nabi kenal Khadijah? Gara-gara apa? Gara-gara distributor dan reseller ketemu. Ya, Khadijah itu dia salah satu bosnya, owner terbesar. Nabi SAW termasuk downline-nya tadinya. Tapi karena marketingnya bagus, kejujurannya luar biasa, ketulusannya, keterbukaannya, jadi orang-orang itu kalau jual beli sama Rasulullah betah. Kenapa? Sadaqah wa bayyana. Nabi itu jujur dan terus terang. Misalnya beliau jual produk kain, ya. Ini kain harganya 100 rial. Kualitasnya premium. Kalau digunakan bisa 5 tahun. Yang ini 75 rial. Kualitasnya tidak lebih bagus dari ini. Dipakai paling tahun sudah usang. Jadi nggak pernah Nabi itu tutupi minus dalam produk. Dia selalu belikan informasi dengan bagaimana, dengan sejelas-jelasnya, dengan sejujur-jujurnya, tidak menyembunyikan aib, sehingga apa orang? Orang udah tahu ada harga sekian, kualitas sekian, harga yang lebih murah, kualitas sekian, jangka panjang, jangka pendek, silakan. Kalau beli sama Muhammad aja jelas barangnya, nggak ada tipu-tipu, barokah. Kalau kita mau punya uang sekian, kita bisa beli yang kualitas A, kita ingin yang C, bisa beli yang kualitas C, yang B bisa beli kualitas B. Sehingga ketika Khadijah berbisnis dengan Nabi, barangnya putarannya banyak. Untungnya mungkin nggak banyak, tapi putarannya banyak. Sehingga apa? Cepat habis. Jadi ibaratnya beliau owner, beliau punya distributor itu 10, ya. Nabi itu sudah 3 kali restock lagi. Teman-temannya 1 kali restock belum selesai, Nabi sudah 3 kali ambil lagi. Makanya ketika banyak para pria melamar Khadijah, tidak ada yang nyangkut di hati beliau kecuali ketika Muhammad masih bujang sallallahu alaihi wasallam melamar beliau menerima dengan sukacita. Kalau teman-teman rekan-rekan tahu dalam sirah, yang melamar Khadijah itu banyak, kepala-kepala suku, petinggi-petinggi negeri, cuma ditolak. Kenapa? Muhammad ini punya cikal bakal pedagang yang bagus, manajerial yang bagus, public marketing yang bagus, dan kejujuran dan keterbukaan. Dan kata Nabi SAW, kalau seorang pedagang sadaqah wa bayyana, dia jujur dan dia terbuka, burikalahuma fi bayyihima, Allah bukakan keberkahan dalam transaksinya. Ada keberkahan. Tapi Nabi ingatkan, ya, jangan sampai kita berniaga terkena di 2 penyakit ini. Apa penyakitnya? Wa in kadzaba wa katama, kalau dia dusta dan menyembunyikan. Katama itu dari arti menyembunyikan. Kalau orang Betawi bilang ngumpetin. Jadi dia berjual produk, ada minusnya, dia nggak bilang semuanya bagus, padahal ada minusnya, dia tidak jujur. Apa kata Nabi? Muhiqat burika min bainihima, maka terputuslah keberkahan transaksi niaganya. Apa sebabnya? Berdusta dan tidak terbuka dalam produk. Contoh, saya jual mobil, jual motor, ya, kemudian saya sudah pakai 3 tahun, ya, kemudian saya jual sama orang, jual berapa? 100 juta. Sudah pernah ganti spare part belum sama sekali. Semua spare partnya masih ori. 3 tahun masa semua ori, wiper pun nggak diganti. Semuanya masih ori, sehingga orang tertarik. Padahal sudah turun mesin sekali, sudah pernah ganti sehernya. Ketika orang itu beli dengan ditutupi aibnya, tidak terbuka, tidak jujur, ketika orang itu pakai, dia cek servis. Biasanya kan ada orang baru beli mobil langsung diservis, dibongkar, oh ini udah gak asli semua Pak. Kira-kira besok itu orang mau datang lagi gak sama saya? Gak akan mau. Kenapa? Dia tidak terbuka, tidak jujur. Berkah dicabut, kemudian tidak panjang, dagangnya jangka pendek. Inilah yang diajarkan dalam Islam. Jangan kadzaba, jangan katama. Kadzaba itu bohong, katama itu menutupi kejujuran apa plus minus dari produk kita. Jadi saya memberikan tasjih
Ya, tahsi itu artinya motivasi buat rekan-rekan sekalian. Teruslah bergerilya, lebih gesit, lebih lincah dalam berikhtiar dalam segmentasi niaga ini dengan kejujuran. Jujur aja, nggak apa-apa. Saya beli motor ini nih, ya saya mau jual nih. Saya jual produk ini ya. Produk ini memang menyembuhkan, cuman prosesnya lama, biasanya begitu kan. Kalau bapak ibu beli obat kimia, mungkin 2 hari minum tokcer hilang. Tapi kalau produk herbal kami bisa nggak? Bisa, tapi nggak bisa secepat 2 hari. Tapi proses kesembuhannya lebih permanen dan tidak ada efek samping kan gitu kan. Jujur saja, kalau jujur terbuka namanya bayyana wa sadaqa, insya Allah orang akan merasakan kenyamanan dan besok dia akan repeat lagi, dia akan beli lagi. Kenapa? Aku kalau beli sama dia, belanja sama dia enak, terbuka apa adanya. Produk bagus dia bilang bagus, ada minusnya dia bilang kurangnya.